Warga bersama Satlantas Polres Boyolali berusaha mengevakuasi sebuah sepeda motor yang jatuh ke jurang di jalur wisata pegunungan Merapi Merbabu, Desa Genting, Boyolali, Jawa Tengah. Motor berwarna merah itu jatuh ke ladang milik warga dengan kedalaman kurang lebih 5 meter. Seorang polisi terjatuh dan hampir masuk jurang saat melakukan evakuasi. Kecelakaan berawal ketika dua orang remaja putri berboncengan motor lalu berhenti di jalan menurun untuk bertukar posisi. Diduga karena kurang hati-hati, keduanya terpleset hingga masuk jurang. Beruntung kejadian ini diketahui pengguna jalan dan warga. Mereka langsung membantu mengevakuasi para korban. Tim SAR gabungan Damkar Cibadak sibuk memasang tripod dan katrol untuk mengevakuasi Apit alias Mamat dari dasar sumur di Kampung Cidadap, Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Sebelum masuk ke dalam sumur, petugas dilengkapi alat bantu pernafasan berupa masker dan tabung oksigen. Pasalnya, dasar sumur 17 meter dengan lebar hanya 1,5 meter saja. Tubuh laki-laki 27 tahun itu akhirnya berhasil dievakuasi 30 menit kemudian dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Sebelumnya, sejumlah warga melihat korban yang hendak mandi berjalan ke arah sumur sekitar pukul 7:30 malam. Namun hingga pukul 9 malam, korban tak pulang dan membuat pihak keluarga curiga. Diduga jalan yang licin dan gelap membuat korban terperosok ke dalam sumur. Tim SAR gabungan Kabupaten Magelang berusaha menyelamatkan seorang kakek yang terjebak di dasar sumur sedalam 7 meter di Magelang, Jawa Tengah. Kakek Sugiono terjatuh ke sumur akibat terpleset saat hendak memperbaiki atap rumah. Sang anak dan seorang tetangga yang mengetahui peristiwa itu sempat melakukan pertolongan. Tapi naas, keduanya ikut terjebak di dalam sumur. Pagi itu, Sugiono hendak mandi sebelum melakukan aktivitasnya sebagai buruh serabutan. Kamar mandi miliknya bisa dibilang cukup tradisional dan masih menggunakan sumur. Sehingga laki-laki 60 tahun ini harus menimba air terlebih dahulu sebelum mandi. Namun baru beberapa timba air yang ia ambil, pandangan Sugiono terusik dengan bagian atap yang terbuka tepat berada di atas sumur. Aduh, ini genteng kenapa bolong ya? Nggih hasil siram. Hasil siram kok terus kok dilak kalau nginggil ndangak lho. Kok gendenge mlorot. Wah iki netak mboten kula benekke mangke troco mboten enak anune toyane. Kalau hujan nih pasti sumurnya bisa kotor nih airnya nih. Wah, harus dibenerin duluan ini. Ia pun merasa harus segera membenahinya. Jika tidak, saat hujan turun, airnya akan masuk ke dalam sumur dan membuat air sumur menjadi bau. Sugiono pun mengurungkan niatnya untuk mandi dan ia bergegas keluar kamar mandi, mencari beberapa benda yang dapat membantunya berpijak. Tak lama, ia pun kembali ke dalam kamar mandi sembari membawa perabot rumah untuk dijadikan pijakan. Setelah merasa cukup, dua benda itu langsung disusun rapi di atas bibir sumur. Kakek Sugiono pun segera menaikinya. Tapi sayang, meja dan kursi yang ia jadikan pijakan hanyalah berbahan plastik yang tidak cukup kokoh untuk menahan berat tubuhnya. Kula mlayu-mlayu mendel krosi kali meja. Mejane kula papake, terus krosine kula papake dilala kula ajeng munggah, ajeng kula benekke niku jengat Mas. Kula nyemplung sumur. Belum sempat membenahi atap yang terbuka, tiba-tiba saja meja dan kursi yang menjadi tumpuannya ambruk. Tubuh Sugiono pun ikut terjatuh. Naas, bukannya terjatuh di lantai kamar mandi, tubuhnya terperosok hingga ke dasar sumur yang memiliki kedalaman sekitar 7 meter, hingga membuat dirinya tak sadarkan diri. Ini kula mboten kemutan. Betul terus wonten tetos-tetos kok anak kula niku mungal bengok-bengok. Pak! Pak! Peristiwa itu menimbulkan suara yang amat gaduh hingga membuat sang anak yang bernama Zainal berlari menghampiri sumber suara.
Tolong! Sontak sang anak terkejut saat mengetahui ayahnya berada di dasar sumur. Zainal juga sempat meminta bantuan pada Muji tetangganya untuk membantu mengangkat tubuh sang ayah dari dalam sumur. Dengan sekuat tenaga, Zainal dan Muji berusaha menolong Sugiono. Kamu pegangin! Namun bukan hal mudah bagi mereka untuk menggapai tubuh sang ayah. Ruang gerak yang sangat terbatas ditambah sumur yang dalam membuat keduanya kesulitan. Dia nyemplung lagi. Benar saja, bukannya berhasil mengevakuasi Sugiono, Zainal dan Muji malah ikut terjebak di dalam sumur. Tolong! 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 Beruntung tim rescue dan damkar setempat sudah mengetahui peristiwa itu. Sesampainya di lokasi, tim langsung melakukan penyelamatan dan penanganan terhadap para korban. Ini agak bantu bangun ya, Mas. 1, 2, tarik. 1, 2, tarik. 1, 2, tarik. 1, 2. Namun yang cukup mengkhawatirkan adalah kondisi Sugiono yang sampai saat itu belum juga sadarkan diri. Bahkan terdapat beberapa luka di bagian kepala akibat benturan. Setelah tim berusaha sekitar 1 jam, akhirnya Sugiono berhasil diangkat. Ia pun langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat guna mendapat penanganan medis. Ming mriki sirahe niku nggih mboten krasa punan. Ning totos-totos kok teng rumah sakit niku pun jahitan. Nggih pun jahitan. Ning kula mboten sadar. Ming sirah kali niki pun niki pun pulih. Niki bentur sebelah watu. Niki sekawan. Hantaman yang ia alami saat terperosok membuatnya cukup lama tak sadarkan diri. Nak, sini nak. Duh, sakit banget nih kepala bapak nih. Ini yang membuat keluarganya sangat khawatir, takut sesuatu yang fatal berdampak pada dirinya. Sabar ya Pak, kan juga sembuh Pak. Syukur akhirnya Sugiono pun tersadar setelah mendapatkan perawatan. Mboten retos kula. Memang retos-retos kados lampu ning Mas wading sangat Mas. Alhamdulillah, meski mengalami kejadian yang hampir merenggut nyawanya, kini kondisi Sugiono berangsur normal. Ya, secara fisik Sugiono memang sudah bisa beraktivitas seperti biasa, tapi tidak dengan psikologisnya. Trauma yang cukup dalam terus ia rasakan, terlebih saat beraktivitas di dekat sumur. Tak hanya dalam kehidupan sehari-hari, trauma itu mempengaruhi mata pencahariannya. Sugiono menolak saat ditawari pekerjaan membangun sumur. Kula pun wedhus, pun boten wani. Tolak. Pun nyuwun ngapunten, kula pun boten saged. Alasane nggih pun kejadian niku. Nggih. Dadi pun pecarane niku pun kelingan terus ya, Mas. Kasus kecelakaan yang menyebabkan korbannya terperosok ke dalam sumur masih sering kita dengar. Sobat Penyitas, agar tidak ada yang celaka saat berada di sumur terbuka, sebaiknya sumur terbuka diberi pengaman, seperti meninggikan bibir sumur menggunakan tembok, kemudian menutup bibir sumur menggunakan bahan yang kuat dan berongga yang membantu sirkulasi udara di dalam sumur.